warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah, para pemirsa yang semoga kesemuaannya dirahmati dan dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada seseorang, "Dek, cita-cita hidupmu pengen jadi apa?" Tentu jawabannya hanya satu, pengen jadi orang kaya. Begitu pula kita bertanya kepada pekerja yang tidak pernah kenal lelah, "Kamu sibuk sekali bekerja, emang apa yang kamu capai?" Pasti jawabannya pengen kaya. Begitu pula kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang kuliah, saudara-saudara kita yang bekerja, tidak pernah kenal letih dan tidak pernah kenal lelah, jawabannya pasti kepengen kaya. Seorang perempuan selalu mengidam-idamkan ingin menikah, pasti targetnya dia ingin dijodohkan dengan orang kaya. Kenapa selalu orang kaya dijadikan target cita-cita? Orang kaya selalu dijadikan idaman, begitu pula orang kaya selalu dijadikan dambaan dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam impian umat manusia ini, semua umat manusia mengidam-idamkan orang kaya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita, terkadang saudara dijadikan lawan, dijadikan musuh, musuh pun dijadikan saudara. Orang yang kita tidak tahu siapa dia menjadi dekat, orang yang dekat pun menjadi lupa. Semua permasalahannya satu permasalahan, harta pengen kaya. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang menggadaikan imannya, begitu pula menjual kepribadiannya, menghancurkan di dalam hidupnya, taruhannya hanyalah satu, kepengen kaya. Berbicara kaya, kami dulu saat menjadi mahasiswa berteman dengan duta besar. Saat itu duta besar mengundang kami untuk makan malam. Ya, namanya duta besar, gaji pun dolar. Kalau dirupiahkan, gaji 1 bulan enggak habis dimakan 1-2 tahun. Duta besar. Di saat mengundang makan kami, saya perhatikan, ya, kami selaku mahasiswa makan lelap, enak, semua yang dihidangkan habis dimakan. Namanya juga mahasiswa, lagi enak-enaknya makan. Diperhatikan kok duta besar malah hanya diam dan tidak mau makan. Akhirnya sempat berbincang dan bertanya, "Pak Duta, kenapa enggak makan?" Duta besar tersenyum. "Ayo makan." "Terima kasih, Dek mahasiswa." "Lah, kenapa enggak makan, Pak Duta besar?" "Itulah penyakit saya. Jadi saya itu kalau makan yang enak-enak," kata duta besar, "kalau saya itu makan yang enak-enak,
badan ini pada sakit, semua pada sakit dan penyakitnya kambuh. Loh, makan yang enak penyakitnya kambuh? Iya. Terus makannya apa? Cuma nasi, dan itu pun nasinya harus nasi pilihan, tidak boleh pakai apa-apa, itu pun hanya pakai garam. Subhanallah. Kalau kita pandang jabatan bagus, duta besar, makanan semua tersedia, fasilitas negara pun ada, gaji tidak bisa habis dimakan dalam 1 tahun, semua serba ada, tapi tersiksa makan cukup nasi, itu pun pakai garam. Artinya apa? Di dalam gambaran cerita ini, betul dia memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki ketenangan dan kekayaan di dalam hati. Kalaulah umat manusia selalu menggambarkan tentang hidupnya bagaimana ingin menjadi orang kaya, ternyata kekayaan bukan ada pada harta, kekayaan bukan ada pada jabatan, kekayaan bukan ada pada keistimewaan dalam hidupnya, tetapi kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, laisal gina an kasrotil arad, walakinal gina ginan nafsi. Kaya bukan berarti banyaknya harta, tetapinya kaya mereka yang kaya pada jiwanya. Berarti kekayaan bukan ada pundak jabatan. Kekayaan bukan berarti glamor kesombongan pada pribadi dirinya, tetapi sebaliknya kekayaan ada pada hati. Di saat Pak Kiai pulang kampung, memperhatikan bagaimana kehidupan di kampung, makan bersama keluarga, setiap makanan yang dimakan tidak ada yang tersisa. Begitu lalapnya, nikmatnya makanan yang ia makan semua habis, padahal makan cuma sama lalaban. Lalabannya pun kangkung sama genjer, gratis ambil di sawah. Ikannya ikan gesek, keringatan sampai baju dibuka, nikmat luar biasa, padahal hanya ikan gesek. Berarti menggambarkan kepada kita, jangan sesekali orang yang kita anggap tidak punya dia itu miskin. Orang yang tidak punya berarti dia itu hidupnya menderita. Buktinya yang kaya dia menderita tidak bisa makan, yang kita anggap miskin hidupnya penuh dengan kenikmatan, makanan semua habis, nikmat dinikmati dan dimakan untuk menikmati dalam kehidupannya. Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap umat manusia selalu mendamba-dambakan ingin menjadi orang kaya. Padahal kalau kita sadari, siapapun orang yang kita anggap kaya, bagaimanapun orang yang kita anggap kaya, dimanapun negaranya orang yang kita anggap kaya, semuanya berasal dari kosong, nol. Kreativitas hidup berakhir dengan kosong, nol. Kita lihat sekarang orang yang kita anggap kaya, misalnya negara barat, kan identiknya kalau kita menganggap orang barat kaya. Orang barat lahir ke alam dunia nol, tidak bawa apa-apa. Dia punya karena kreatif hidup. Pulang mati, ya orang barat pun pasti mati. Dia pun tidak punya dan tidak membawa apa-apa. Si Jepang, si Korea, negara manapun yang kita anggap mampu dan hebat, sama, lahirnya nol, tidak bawa apa-apa, hanya sebatas kreatif hidup, pulang mati, tidak bawa apa-apa. Artinya apa? Di sini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya manusia kalau kaya itu berpikir pada harta, harta membuat derita. Harta membuat letih pada hidup, harta memperbudak kepada kita, dan di saat manusia itu mati, harta itu akan ditinggalkan.
Kalau orang Islam kaya, sekaya-kayanya orang Islam mati, berakhir di kuburan 1x2 panjang lebar persegi. Harta tinggalkan, semua ditinggalkan. Orang Buddha, orang Hindu mati, sekaya pun bagaimana kayanya orang Buddha, orang Hindu, mati dibakar, hartanya ditinggalkan. Orang Kristen sama, bagaimana kayanya bagaimanapun, harta ditinggalkan, dimasukkan ke dalam peti jenazah, dikubur, selesai hidupnya. Berarti orang yang kaya bukan pada harta, bukan pada jabatan, kedudukan, kemewahan. Pada hakikatnya yang kita pandang harta, kemewahan, jabatan itu sebatas emosional hidup, atau sebaliknya itu hanya sebatas kesombongan. Orang kaya adalah mereka walakinnal gina nafsi, yang jiwanya merasa kaya. Siapakah orang yang jiwanya merasa kaya? Dan orang yang kita anggap kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kaya yang hidup di alam dunia, mereka yang selalu bersyukur. Apa bersyukur? Selalu merasa cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kalaulah kalian semua bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian semua kufur, tidak bersyukur, bukan ditambah nikmatnya, sebaliknya ditambah siksanya. Gambaran hidup orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita gambarkan dalam diri pribadi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat manusia berupa tubuh sudah dengan yang baik, sempurna, dan tidak ada kekurangan apapun. Tapi terkadang manusia itu sendiri merasa tidak cukup. Mungkin kata lain, tidak bersyukur. Tidak merasa cukup dalam hidupnya. Ngerasa hidung pesek, ngerasa mata terlalu sipit, ngerasa kulit terlalu hitam, ngerasa semua kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Andaikan kalau kita ini bersyukur, betapa bahagianya diri kita, betapa bagusnya pribadi kita, betapa indahnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dari semenjak Allah ciptakan sampai pulang ke rahmatullah kematian, akan abadi, penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Tetapi sebaliknya, karena orang ini tidak bersyukur, hidung ngerasa pesek, dioperasi, yang ujung-ujungnya hidungnya membengkak, akhirnya yang jadi musibah hidung. Hidungnya pesek kagak, mancung pun kagak, yang ada menjadi bendol. Begitu pula mata, pengen kagak sipit, ia operasi, dagu, dahi, yang ujungnya semraut, mukanya jadi acak-acakan. Kenapa? Penderitaan dalam hidupnya yang ia rasakan karena mereka tidak merasa bersyukur. Begitu pula hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang betul manusia hidup ini hanyalah sebatas usaha. Bagaimanapun kerja kerasnya manusia, takarannya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah memang takarannya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia tidak bisa menentukan apakah dia menjadi kaya atau pula dia menjadi orang miskin. Dengan kita berusaha kerja keras,
Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita hasilkan, dan bagaimanapun yang kita miliki, hanyalah satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan merasakan kenikmatan dalam hidup kita, akan merasakan kebahagiaan dalam pribadi kita, dan kita akan merasakan rasa cukup dalam hidup kita. Banyak di antara saudara-saudara kita, mereka hidup hanya sebatas hidup dan hidup untuk bekerja. Dia bekerja terus berpikir ingin menjadi orang kaya. Ibadah ia tinggalkan, kewajiban perintah Allah pun ia tinggalkan. Terkadang begitu pula dia selalu berpikir ingin menjadi orang kaya dan tidak mau menjadi orang miskin. Akhirnya yang ada kegelisahan jiwa, ketidakatenangan hati pada pribadinya, ada pada keserakahan, berakhir dengan kehancuran yang efeknya dia murka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanati dalam hidup kita, insya Allah kita termasuk tergolong orang-orang kaya. Golongan yang kedua, orang-orang kaya merasa hidup ini adalah titipan. Nah, ini terkadang yang orang tidak menyadari. Yang namanya titipan, ya titipan. Ibaratnya ada seseorang dititipi. Nah, karena seorang ini dititipi, maka barang yang dititipi ini merupakan titipan. Karena ini titipan, satu waktu titipan ini akan diambil kembali dan akan ditanyakan bagaimana titipannya. Apakah berkurang atau memang hilang atau tidak. Tapi manusia ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang bodoh. Kenapa sampai dikatakan manusia ini adalah makhluk yang bodoh? Karena di saat ia manusia dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa barang ini barang titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, ini titipan jasa dia. Dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Ini mah cengar, cengir, gayanya Masya Allah tengil, aurat dibuka. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa pada dirinya bahwa jasad ini titipan. Begitu pula secara roh, secara batiniah, di dalamnya kita terdapat keimanan, keislaman, ketakwaan. Di dalam diri kita ini kesemuaannya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ini sebaliknya, sombong, angkuh, merasa dirinya paling segalanya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, jabatan, seluruh yang kita nikmati dalam kehidupan, semua yang kita jalani ini, semua merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan di alam dunia ini semua adalah titipan, semua ada waktunya dan semua ada batasnya. Ayo Pak Presiden pengen jadi presiden seumur hidup, silahkan jadi presiden seumur hidup. Siap-siap rakyat akan mendemo menurunkan presiden. Nah, ini kan sejarah mencatat. Begitu pula Pak Jenderal, hebatnya jenderal dipercaya oleh presiden. Terkadang presiden lengser, pangkat jenderal pun ikut lengser. Apa yang dibanggakan? Semua titipan. Begitu pula orang yang kita pandang cantik, indah, begitu menawan dalam hidupnya, cantik saat perawan. 50 tahun, ya sudah tidak cantik lagi. Kenapa? Karena cantik titipan. Harta, manusia lahir ke alam dunia tidak punya apa-apa.
tidak memiliki apa-apa dalam keadaan miskin, diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum manusia ini pulang ke rahmatullah diberi sakit. Ya, sakit ini jamaah yang dimuliakan Allah tergantung bagaimana kekayaannya. Kalau kita orang miskin cukup demam, flu, pilek, sakit perut, obatnya obat warung, mati, selesai. Cukup obat 10.000. Tapi kalau orang kaya, sakitnya diukur dengan kekayaannya. Operasi jantung sekian miliar. Selesai operasi jantung, operasi ginjal sekian miliar. Selesai operasi ginjal sekian miliar. Semua habis untuk mengobati. Selesai pengobatan, mati. Loh, kenapa dimiskinkan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya agar tidak memperberat di dalam hisabnya, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang pulang ke rahmatullah dalam keadaan miskin adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pulang ke rahmatullah, amanat jenderal, amanat semua kehidupan di alam dunia, semua dicopoti karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dunia ini semua adalah titipan. Jadi orang yang kaya menyadari dalam hidup ini titipan. Karena menyadari dalam hidup ini titipan, semua diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia akan kembali kepada Allah. Di saat umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan titipan yang kita sombongkan, tetapi sebaliknya amal ibadah yang akan kita pertanggungjawabkan. Golongan yang ketiga, orang-orang yang kaya, mereka yang menyadari tentang kematian. Ini yang paling sulit. Kalau memang ada anak muda bergaya, wajar karena masih muda. Yang kurang ajar, orang tua bergaya, tengil lagi. Jadi yang kurang ajar, orang tua bergaya. Padahal manusia umurnya sudah dibatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa umurnya? Paling banyak 60 tahun. Lah ini sudah usia lebih dari 60 tahun, lebih dari 60 tahun masih pengen menduduki jabatan. Posisinya sudah lemah. Begitu pula bergaya dalam politik, bergaya dalam hidup, bergaya pada kehidupan, sombong terhadap dunia, padahal mereka sudah tua. Manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibatasi dalam hidupnya. Dalam arti semua umat manusia akan mati. Orang yang kaya, mereka yang menyadari tentang kematian. Oh, hari esok saya pasti akan mati. Sudah persiapan kuburannya, sudah dipersiapkan secara jasad, lahiriah dan batiniahnya, sudah dipersiapkan amal ibadahnya, sudah dipersiapkan ketakwaannya, sudah dipersiapkan cinta kasih kepada Allahnya. Begitu pula dirinya sudah siap mati. Yang jauh lebih sempurna, bukan berarti orang yang sudah tua siap dalam kematian. Yang jauh lebih sempurna, mereka anak-anak muda yang sudah siap dalam kematian. Kenapa? Kematian tidak pandang apakah itu tua, apakah itu muda. Siapapun umat manusia, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Bahwasanya mati akan datang secara tiba-tiba. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang kaya bukan pada harta, jabatan, pangkat, kedudukan, kemewahan. Merupakan persepsi yang salah di dalam orang pribadi kita. Yang kaya, mereka adalah yang kaya pada jiwanya. Mari kita bersyukur kepada Allah, merasa cukup,
menyadari ini merupakan titipan, menyadari kematian kita sudah di depan mata, itulah tergolong orang-orang kaya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.